guys. Sejak usia belia, tepatnya di tahun 2006, aku mulai terjun ke dunia seni peran. Aku merasa senang banget karena bisa mencoba banyak peran di sinetron, FTV, dan berbagai acara di TV. Dan sekarang kesibukanku masih syuting. Dan pastinya sambil menikmati peranku jadi ibu dan family time bareng anakku. Nah, hari ini aku akan bertemu dengan seorang ibu tangguh yang bernama Bu Susi, yang berprofesi sebagai pembuat tahu. Yuk, ikutin aku terus. Bener nggak ya di sini? Guys, hari ini aku mau ketemu sama Bu Susi. Jadi Bu Susi ini adalah pembuat tahu. Nah, untuk hari ini aku mau jadi pembuat tahu sebentar saja. Kata warga sih tadi sempat nanya, katanya ada toran besar, terus rumahnya udah deket nih dari sini. Cuma masalahnya rumahnya yang mana? Ini ada beberapa rumah. Kamu suami nggak tahu diri. Nggak tahu diuntung. Kamu cuma numpang hidup di keluarga saya. Ida, kamu jangan ngomong. Gini, saya ngasih makan kamu dan ibu kamu. Sekarang, kamu mau pinjam uang aja. Ada yang nggak pernah ngasih? Aduh, ini... Nah, bingung kan nih kok ada suara orang ribut-ribut. Baru mau sampai banget, tiba-tiba ada seorang laki-laki keluar. Bang, dia marah-marah dong ya kan? Kenapa nih? Gitu kan, ada ibu-ibu nih keluar tiba-tiba. Edi, jangan tinggalin pergi. Istri kamu kan lagi hamil. Ibu ada apa, Bu? Edi, jangan tinggalin pergi, Edi. Istri kamu lagi hamil, Edi. Edi. Makin bingung lagi dong, ini siapa gitu kan? Ini lagi ada apa? Kok ada huru hara? Ternyata itu adalah Bu Susi. Dan yang keluar dari rumah cowok itu adalah mantunya Bu Susi. Bu Susi. Kenapa Bu? Ada apa? Itu si Edi pergi, padahal istrinya lagi hamil. Dia pergi. Aku dengar dari apa yang dibilang sama Bu Susi, istrinya tuh lagi hamil. Berarti kan anaknya Bu Susi kan? Yaudah, aku minta izin ke dalam. Mau lihat anaknya yang lagi hamil. Mbak lagi hamil ini. Namanya siapa? Indah. Ya Allah, Mbak, ini udah berapa bulan? 8 kayaknya. Kenapa kok sampai pergi gitu suaminya? Ini mau minjem uang, tapi kita nggak ada uang. Ada buat pelajaran. Dia mau marah-marah. Itu masnya tiap hari marah-marah kayak gitu atau baru kali ini aja? Hampir tiap hari, makanya saya stres. Kasihan bayi saya. Ini gimana sih kok nggak ada perhatiannya sama sekali gitu loh? Apa sih yang di dalam pikiran si suaminya ini sehingga tega banget sama istrinya kayak gitu? Kenapa Mbak? Mbak terus sakit. Aduh, tiba Mbak Indah dong sakit perut. Loh kenapa nih? Wah jangan-jangan mau lahiran lagi. Gimana nih? Apa kita bawa ke dokter atau gimana? Mana ya? Kan saya nggak ada uangnya. Aduh, tadi Sabar Indah ya. aduh, Sabar Indah. Sabar Indah. Ibu, ini mau kita bawa ke dokter aja nggak Bu? Ada di sini bidan yang terdekat. Bidan? Iya. Ya udah deh, ayo. Ya udah ayo. Mbak, saya anterin ke bidan ya Mbak ya. Ya ayo. Ya udah, akhirnya aku saranin untuk ada dokter nggak di dekat-dekat rumah dan ternyata adanya bidan. Nah, menuju ke bidan itu juga jauh banget, nggak ngerti lagi. Kita jalan nggak pakai kendaraan, benar-benar bertiga jalan kaki jauh menuju bidannya. Dan kita sambil naik tangga juga, itu kan berat banget ya guys ya, karena itu hamilnya itu udah 8 bulan. Tahan ya Mbak ya. Masih jauh nggak Bu? Masih.
Ya, tahan. Sakit Kanan. Sabar Indah. Sabar Indah ya. Bu, ini bidannya mana ya? Kok dari tadi saya nggak ngeliat loh, Bu. Udah jauh loh. Ini sebentar lagi sampai, Neng. Di mana? Permisi. Bu, Kenapa ini? Kenapa Bu? Tenang Bu, tenang Bu, tenang. Sok mangga. Silakan. Aduh, ini kenapa tuh? Ya Allah, ini kenapa ya Allah? tadi tuh tiba-tiba Tadi badan kesakitan sakit. perutnya. Jatuh apa gimana? Enggak jatuh. Nggak Ini jatuh. berapa bulan ya? 8. Udah, Ibu tenang dulu ya. Ibu sama mak dulu ya, saya dulu sama cek dulu ya. Oh, Oh iya. iya. Makasih ya Bu ya. Iya. Makasih Bu. Ibu makanya stres ya. Kasihan anaknya Bu. Ini anak berapa Bu? Anak pertama Bu. Tuh, apalagi anak pertama. Ibu jangan stres ya. Jaga keseresan Ibu ya. Karena berpengaruh pada kandungan Ibu ya. Udah jangan nangis ya. Nanti saya cek lagi ya. Nanti saya kasih obatnya ya. Bentar ya. Aduh, Bu, tadi tuh karena panik. Jadinya kita belum sempat kenalan. Saya Ines. Hari ini mau ngikutin kegiatan Ibu di pabrik tahu. Iya, Boleh nggak? boleh. Iya, pokoknya nanti saya bantuin yang bisa saya Iya. bantuin Iya. nanti. Ibu udah lama kerja di pabrik tahu? Udah 20 tahun. 20 tahun? Iya. Biaya anak sekolah ya udah dari kerja di pabrik tahu. Oh, tapi emang cukup, Bu. Ya alhamdulillah sih cukup. Itu tuh kerjanya setiap hari, Bu? Iya, tiap hari. Oh, nggak ada liburnya? Enggak. Wah, lumayan juga ya, Bu ya. Salut sama Ibu. Tapi kan nggak ada kerjaan yang lain. Ada cuma pabrik tahu. Iya, nggak apa-apa Bu. Yang penting Ibu sehat-sehat, Amin. semangat terus. Amin. Kalau di rumah yang tinggal siapa aja, Bu? Man bertiga. Saya, mantu saya, anak saya. Oh, bertiga aja loh. Iya, bertiga Bapak, aja. maaf Bu, Bapak. Bapaknya udah nggak ada. Wah, nggak kuat banget guys tadi. Nggak nyampe hati gitu loh. Apa ya, melihat ibu dan anak yang harusnya ada suaminya yang bertanggung jawab penuh. Ini malah ditanggung sama ibunya. Ditanggungnya juga kerjanya di pabrik tahu. Jadi pas pulang kerja baru... Ibu punten, pasiennya udah selesai. Oh, iya. Silakan. Ibu, lihat Mbak Indah. Ibu, tadi hasil dari pemeriksaan ternyata anaknya mengalami kontraksi, Bu. Saya mohon jangan sampai dia stres ya, Bu ya. Jaga kesehatannya karena berpengaruh sama anaknya di dalam kandungan ya, Bu ya. Gimana nggak stres Bu? Saya udah banyak mengenati sama Bang Indi. Udah buka tuh ya, Bu ya. Sabar, Insya Allah Indah, ya, Bu ya. Selamat nanti. Indah tenang aja. Kan ada mama yang ngebiayain di rumah. Saya kasih obatnya, Bu ya. Makasih ya Bu Dokter. Udah nolong anak saya. Bu, nanti kita bikin obatnya ya, resepnya juga ya. Makasih. Ya, tapi ya, Bu ya. Iya. Kita balik, kita anterin Mbak Indah ke rumah. Pastinya aku mau bantuin Bu Susi kan untuk kerja di pabrik tahu. Karena aku juga bilang maksud dan tujuan aku datang itu untuk membantu Bu Susi, mempermudah pekerjaannya di pabrik tahu. Di jalan itu kita sempat lari-lari karena kata Bu Susi ini tuh sebenarnya udah masuk jam kerjanya gitu. Tapi kan karena Mbak Indahnya kontraksi, kita harus nganterin ke bidan, takut kenapa-kenapa, terus kita anterin lagi. Jadi ya kita padahal udah lari, udah cepet banget dan jaraknya itu juga sebenarnya nggak terlalu jauh. Bu, pabrik tahunya di mana? Itulah Mbak Enes. Tapi karena ya dengan drama yang ada sebelumnya, ternyata nyampe pabrik tahu pun kita telat. Hati-hati Bu. Aduh. Ya. Oh, di sini. Iya jauh. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salah. Ibu Susi, kenapa ini lambat terus? Mau kemana tadi?
Kok bisa lambat terus kalau mau yang kerja? Silakan kerja. Jangan terlambat terus. Ini jadi saya yang kerjain. Oh, saya nganterkan anak saya ke bidan, Pak. Soalnya di rumah nggak ada yang nganterkan, jadi saya terlambat datang kerjanya. Alasan aja. Ya kalau mau kerja lagi ya kerjalah. Di sini jangan sampai lambat lagi. Gimana ini kerja? Saya rugi dong. Punchline banget sih. Bosnya tuh nggak mau dengerin kita gitu loh. Kita udah jelasin, bahkan aku pun juga ngebelain Bu Susi ya karena kita nganterin ke bidan, terus kontraksi, terus dia nggak peduli sama sekali guys. Pak, tapi benar Pak, tadi tuh perut anaknya Bu Susi kan kontraksi, jadi saya juga nganterin. Saya tidak mau tahu. Kalau memang ingin kerja, silakan kerja sini. Bener-bener bosnya tuh nggak peduli sama sekali. Intinya kamu bekerja di sini, kamu jangan telat. Kalau kamu telat ya emangnya kamu mau diberhentiin dari sini. Itu. Aduh, sumpah ya. Bu, itu gimana caranya? Oh, caranya dari sini ke sini. Oh, saya boleh coba nggak, Bu? Boleh. Itu panas ya? Wah, harus hati-hati nih berarti. Iya. Wah, berat. Udah kena tangan. Hah, hati-hati, Bu. Panas nih. Oh, enggak. Wah. Ini udah kelihatan acinya. Sekarang kita pindahin ke sini, dicetak. Oke, Bu. Berarti saya yang satunya ya. Cetakan Iya. yang satunya. Terima kasih ya, saya dibantuin. Ih, sama-sama, Bu. Saya juga penasaran soalnya. Bu, biasa sehari cetak berapa nih, Bu? Oh, sehari biasanya 20. Hah, 20? Wah, yes. Ini belum nyetak satu aja nih, ini masih yang bagian-bagian bawahnya. Ini aja udah ngerasa pegel tangan. Bu, ini selanjutnya diapain? Ditutup. Oh, ditutup. Semua sisi ya? Panas. Tutupin semua gini. Oh, jadi ini tahu apa tuh namanya kotak-kotak tuh kayak gini. Ini ya juga nih, Bu. Yes, berat. Kirain tuh cetak ya udah cetak biasa aja gitu kan, pakai yang segi empat kotak-kotak itu. Ternyata enggak, harus ditekan pakai 4 batu. Mohon maaf nih, batunya besar banget, 4-4-nya. Wow, batu tali ini. Ya loh. Guys, sumpah ini berat banget batunya. Wow, ini benar-benar luar biasa ya. Tapi Ibu, keren gue, Ibu kuat banget. Ayo, Bu. Loh. Ini kenapa ini? Ya, ininya nggak penuh, tipis. Wah, saya kalau gini bisa nggak laku ini. Rugi deh saya bahan bakunya. Maaf ya Pak ya. Saya Pak, kan maafin saya, Pak ya. Ini Maafin saya, gimana Pak ya. jadinya? Kalau gitu, saya akan potong gaji kamu dari. Aduh Pak, jangan dong Pak. Kasihan Bu Susi. Saya rugi dong kalau begini. Iya, tapi kan ini nggak disengaja Pak. Maafin saya ya, Pak ya. Saya nggak mau tahu ya. Pokoknya saya potong buat bulan ini. Jangan, Pak. Saya buat biaya anak saya mau lahir. Bu, gimana dong Bu? Bu, maafin saya ya Bu ya. Saya merasa bersalah banget nih Bu. Ibu kan upahnya dipotong gara-gara saya. Nggak apa-apa, Neng. Yang penting saya cepet kerjaannya cepet beres dibantuin sama Neng.
Iya, tapi kan malah dimarahin sama Pak Bosnya. Iya Neng, nggak apa-apa. Ibu, abis ini berarti kita tetap angkat ke sana dulu ya buat dijemur ya. Oh iya. Ya udah, enggak, saya aja Bu yang ke situ. Nah, Ibu di sini aja. Mau yang sini dulu, Bu? Yang sini dulu aja. Oh iya. Hati-hati Bu, nabrak. Duh, berat banget ya, Bu. Iya emang berat. Aja deh, Bu. Mana? Iya, lewat sini. Ya mundur ya. Hati-hati ya, Bu. Saya aja yang mundur aja. Berat. Wah, yang ini jauh lebih berat ya, Bu, karena lebih padat. Soalnya ini lebih tebal. Iya, Ini benar. berat. Yang tadi tipis entengan. Nah, ini ya Bu ya, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Bu. Aduh. Siapa, Bu? Ibu kan punya utang sama saya.